Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan pada kesempatan ini adalah sebuah partai yang cukup menarik pada ronde terakhir hari ketiga, yaitu ronde ke-12 antara Magnus Carlsen menghadapi Niels Grandelius. Bagaimana hasil dan juga standing, saksikan sampai akhir dan kami akan menunjukkan kepada Anda. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen melangkah dengan pion ke B3 yang memilih sebuah pembukaan yang cukup unik dan ini dinamakan dengan Ninja Larsen Attack. Pion ke D5, berlanjut gajah ke B2, pion ke C5, lalu pion ke E3. Dilanjutkan kuda ke F6, kuda ke F3, pion ke G6, yaitu juga mempersiapkan fianchetto lalu rokade. Dilanjutkan inisiatif C4 membongkar petak pusat. Pertukaran terjadi dan gajah memukul kembali. Kita lihat inilah yang diharapkan Magnus Carlsen dengan sepasang gajahnya yang cukup kuat ke depan. Juga di sini dengan aktifnya gajah mempersiapkan juga rokade. Maka gajah ke G7, masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Permainan berlanjut dengan pion ke D4, maka pion C memukul pion D, kuda menerima kembali. Pion ke A6, pion ke-6 bertujuan untuk juga ke depan mengancam gajah, sekaligus juga membuka ruang bagi gajah. Berlanjut kuda ke D2 aktif, di mana juga untuk memundurkan gajah ke depan sehingga dapat bermanuver dan kuda mensupport gajah. Inilah planning Magnus Carlsen, di mana betul saja B5, maka gajah ke E2, gajah ke B7, dan gajah ke F3. Kita lihat teman-teman, bagaimana juga kedua pemain sudah membaca pergerakan satu sama lain. Berlanjut kuda ke D5 menempatkan di sentral, maka benteng ke C1 menguasai file terbuka, pion ke E5 mengusir kuda, kuda mundur ke C2, lalu E4 mengusir gajah, juga menawarkan pertukaran gajah. Gajah memukul gajah, di sini pion juga memukul gajah. Apa yang harus dilakukan? Gajah mundur ke B2 teman-teman. Karena apa? Apabila langsung bersemangat dengan gajah memukul benteng, masalahnya kuda dapat ke C3 dan menteri terjebak. Menteri ke E1, kuda ke E2 skak. Di sini menteri wajib diberikan karena apabila raja berpindah, ini akan skakmat dengan pion, yaitu pion F memukul pion G2 dan skakmat. Oke teman-teman, untuk itulah di dalam posisi ini yaitu dengan gajah mundur ke B2, di mana juga tentunya tetap menghalangi kuda ke depan untuk juga mengancam menteri. Pion memukul pion berlanjut dari hitam mengancam benteng, benteng ke E1. Tidak mungkin diterima karena jelas di sini membuka juga akses dari gajah, maka kuda memukul pion di sini double skak. Ketika double skak wajib berpindah, menteri juga akan hilang, akan tetapi ini akan skakmat. Dimulai dengan menteri melakukan skak, menteri menutup, maka menteri memukul menteri skakmat. Kita kembali tentunya teman-teman, Magnus Carlsen tidak terjebak yaitu dengan benteng berpindah ke E1, maka kuda ke D7 mengaktifkan diri. Kuda ke-4 menempatkan di sentral, juga ke depan membawa menteri aktif, ancaman skakmat di diagonal ini. Maka menteri ke E7, menteri ke D4, pion ke F6 saat ini tentunya mencegah skakmat, gajah ke A3 mengancam menteri, pion menutup, maka kuda memukul pion, kuda memukul kuda, dan di sini benteng ke C7 terlebih dahulu. Sebelumnya teman-teman, apabila langsung diterima pertukaran gajah memukul kuda, masalahnya menteri akan memukul kuda teman-teman. Pertukaran terjadi dan kita lihat di sini pun ke depan bahwa satu benteng akan bersaing dengan gajah dan kuda versus juga pion yang sebentar lagi menuju petak promosi. Untuk itulah teman-teman, kita kembali di dalam posisi ini yaitu benteng ke C7 dari Magnus Carlsen mengancam gajah dan di sini menteri ke E6. Dan cukup fatal apabila saat ini menteri memukul kuda karena menteri memukul juga kuda, ancaman skakmat tak bisa dicegah teman-teman. Oke, dan apabila juga salah satu opsi yang disarankan oleh komputer yaitu gajah memukul kuda, yang terjadi gajah memukul kuda mengancam menteri, menteri baru ke E6, maka benteng memukul kuda, dan tentu ini pun masih sebanding. Namun kita akan melihat bedanya, kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi ini dipilih tentunya dengan menteri ke E6, maka dilanjutkan dengan benteng saat ini memukul gajah, kuda ke E5 saat ini, maka menteri juga langsung memukul kuda. Dilanjutkan kuda ke F3 skak, memaksa juga raja memukul pion,
kuda memukul benteng skak, dan di sini raja ke ketiga. Apabila dicoba teman-teman, yaitu dengan menteri memukul kuda, masalahnya menteri memukul kuda juga skak waktu yang sama, mengancam juga benteng. Untuk itulah dipilih tentunya dengan raja ke ketiga, dan disinilah posisi kritikal di mana juga Nils Grandelius memilih menteri ke F5 cukup natural, yaitu dengan melakukan skak ke depan, akan tetapi ini adalah sebuah kesalahan. Sebelumnya teman-teman, bahwa direkomendasikan benteng A ke E8 selain juga mencegah menteri ke depan atau mencegah benteng, salah satu opsi juga menambah asupan menekan kuda. Apabila kuda ke D6, maka menteri terlebih dahulu melakukan skak, menteri menutup tentunya, maka pertukaran terjadi, benteng menyelamatkan diri, dan tentu ini pun masih cukup sebanding. Namun tentunya kita akan melihat bedanya teman-teman. Dimainkan tentunya menteri ke F5, maka tentu saja langsung simpel F4, benteng ke E8 baru saat ini, maka menteri ke C4 skak. Kita lihat teman-teman, raja ke H8, gajah memukul benteng, pertukaran, dan Anda pause video ini apa langkah eksekusi dari putih yang membuat hitam menyerah di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan menteri ke C7, dan di sini juga Nils Grandelius menyerah karena apa? Ada dua titik untuk melakukan skakmat. Apabila benteng juga untuk mencegah skakmat di file G, masalahnya memukul pion skakmat. Apabila dilanjutkan G5 membuka akses menteri, masalahnya menteri ke G7 justru skakmat. Luar biasa teman-teman bagaimana kombinasi yang dimainkan oleh juara dunia Magnus Carlsen, dan berikut adalah tingkat akurasinya. Di mana Magnus Carlsen memiliki akurasi 95%, sedangkan hitam Nils Grandelius 84,5%, merupakan perbandingan yang cukup signifikan dan juga sangat berbeda. Dan adapun hasil setelah hari ketiga adalah sebagai berikut. Magnus Carlsen mengalahkan Nils Grandelius, ini yang sudah kita bahas. Jan-Christoph Duda imbang dengan Nodirbek Abdusattorov, Sakya Mamedyarov mengalahkan Pentala Hari Krishna, Erik Hansen dikalahkan Gukes, Vincent Keimer dikalahkan Vidit Santos, Aditya Mittal mengalahkan Arjun Erigeisi, Richard Rapport imbang dengan David Anton, dan Anish Giri imbang dengan Daniel Naroditsky. Dan adapun standing adalah sebagai berikut. Permainan dipimpin oleh Jan-Christoph Duda, Sakya Mamedyarov, Gukes Domaraju, Arjun Erigeisi, Magnus Carlsen, Nodirbek Abdusattorov, Richard Rapport, Anish Giri, David Anton, Vidit Gurati, Daniel Naroditsky, Aditya Mittal, Vincent Keimer, Nils Grandelius, Pentala Hari Krishna, dan diakhiri dengan Erik Hansen. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan permainan siapa yang akan kita ulas selanjutnya, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.